Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia semuanya ya. Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan, kita mulai dengan doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa, Nak? Ya, Gede Arta, silakan, Nak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, atau baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, kenapa kita awali dengan doa supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian kalian juga bisa tenang dan fokus untuk mengikuti pikon hari ini ya. Nah, kemarin di ekstra pendidikan kepramukaan, Ibu sudah memberikan teknik stop. Stop tuh S, berhenti, T-nya itu take a breath ya, jadi tarik nafas yang dalam, kemudian O-nya observe, amati nafas kalian, tapi fokus ya. Kemudian P-nya itu setelah mengamati kembali beraktivitas. Coba kita lakukan sebanyak 5 kali dulu ya, kita bersama-sama. Coba tarik nafas dulu ya. Tarik nafas yang dalam. Stop, kemudian keluarkan pelan-pelan. Fokus ya. Tarik napas lagi yang dalam. Amati keadaan tubuh kita, kemudian keluarkan ya. Silakan kegiatan seperti ini ya kalian lakukan dengan rutin ya. Mungkin bisa lebih dari 5 kali pada saat kalian belum fokus. Jadi ini untuk mengelola emosi. Misalnya kalian pada saat sedang banyak pekerjaan, banyak tugas, kemudian sedang dalam keadaan stres. Nah, silakan pakailah teknik ini untuk menenangkan diri kalian, untuk memperoleh kesadaran diri, mengelola emosi, ya, sehingga kalian bisa fokus. Itu kata tipikon hari ini yaitu ya hadir tepat waktu. Ya, kemudian mute atau matikan audio saat ada yang berbicara. Jadi ini untuk menghargai ya, menghargai temanmu. Kemudian unmute atau hidupkan video saat atau sudah mulai pertemuan. Kemudian untuk izin ke belakang silakan tulis di chat ya kalau mau izin kemanapun atau mau mematikan kamera karena sinyalnya tidak bagus silakan ditulis di chat. Kemudian jika ingin berbicara silakan angkat tangan atau klik gambar tangan dan jaga tata tertib saat pertemuan ini. Jadi kompetensi dasarnya kita masih membicarakan tentang KD 3.9 dan 4.9 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi. Ini ada saraf, endokrin atau hormon dan alat indera. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem saraf dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan perlihatkan dulu video yang harus kalian simak, kemudian nanti kalian apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut, kemudian apa hubungan cerita di video dengan materi sistem saraf yang kalian telah pelajari sebelumnya. Mau di Tol Purbalingga ini satu korban luka meski dirawat di rumah sakit MH Tamrin Purwakarta Kamis pagi. Korban mengalami gegar otak ringan dan patah tulang panggul. Anak-anak sudah bisa menyaksikan videonya, Nak? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Halo, Bu. Bisa. Ya. Tapi di saya agak patah-patah gitu kedengaran. Patah-patah. Ya, tidak apa-apa. Ibu lanjutkan saja dulu ya. Enggak patah-patah, Bu. Ya. Ibu lanjutkan saja dulu ya. Seberapa kalian bisa menangkap ininya? Coba kita lihat ya. Saya juga ingat korban luka kecelakaan maut. Satria aja dulu, Bu. Satria, silakan Satria. Ya, tadi. Oke. Bisa kedengeran, Bu? Ya, sudah. Tadi kalau tidak salah saya menangkap ada masalah gegar otak ya. Iya. Ada gegar otak sama patah tulang panggul.
Ya. Tulang ekor mungkin iya. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini adalah gegar. Materi hari ini adalah kan sistem syaraf ya, sistem syaraf dan otak beserta fungsinya. Hubungannya dengan materi yang kalian sudah pelajari kemarin. Nah, Oh iya, itu dia materi yang kemarin. Otak itu kan pusat sistem syaraf ya, pusat keseluruhan tubuh. Nah, jadi hubungannya dengan video tadi gegar otak. itu saja. Gegar Baik, otak itu terima kasih. tidak menangkap banyak. Iya, baik. Yang lain dulu, Indra coba, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi mungkin saya akan menambahkan sedikit dari apa yang Satria katakan tadi. Untuk soal pertama itu, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Jadi di sana dijelaskan, kalau tidak salah saya mendengar, di sana ada korban kecelakaan di sebuah tol, yang mana korbannya tersebut, yang mana kecelakaan itu melibatkan beberapa korban, yang mana ada korban yang tewas. Nah, sekarang kalau misalnya dihubungkan dengan pelajaran yang atau materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang sistem saraf ya. Jadi kalian kemarin sudah mempelajari tentang sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi gegar otak itu adalah gangguan pada otak ya, di mana otak itu menerima benturan yang cukup keras sehingga akan mengakibatkan otak itu menjadi terluka. Kemudian doa sudah, Ibu menyampaikan tata tertib untuk pertemuan ini sudah. Kemudian pembukaan tadi. Untuk materi Ibu tidak akan memberikan lagi karena sudah Ibu berikan pada saat hari Jumat kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi lagi ya. Walaupun kalian sudah berdiskusi tentang topik yang Ibu berikan, yaitu pengaruh pola hidup terhadap gangguan sistem saraf yang sudah Ibu berikan. Topik-topiknya ada 8 karena kalian ada 8 kelompok. Ya, silakan kalian sekarang berdiskusi lagi. Nah, untuk diskusinya ini silakan satu kelompok bisa di sini. Kemudian kelompok lainnya silakan mau membentuk Meet sendiri atau lewat chat atau video call sendiri. Untuk diskusi 8 menit deh ya, 8 menit Ibu berikan waktu. Ibu berikan presentasi untuk satu kelompok nanti sekitar 4 menitan. Ibu persilakan kelompok yang siap untuk presentasi terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Bell Palsi telah memulai presentasi ini. Sebelumnya, inilah nama kelompok kami, Perwakilan Saya Dewi Setiawan. Apa itu penyakit Bell Palsi? Penyakit Bell Palsi merupakan kelemahan daripada salah satu sisi otot wajah yang sifatnya sementara. Jadi, tidak bersifat permanen atau mengenai wajah sebelah kanan kita, maka itu meningkatkan risiko terkena Bell Palsi. Karena itu karena suhu dari angin tersebut bisa mempengaruhi saraf yang bekerja pada wajah tersebut. Baik, saya ingin menanyakan, saya perwakilan dari kelompok Alzheimer, ingin bertanya. Tadi kan dibilang penyakit Bell Palsi ini berbeda dengan saya dari perwakilan kelompok Alzheimer. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan sarafnya itu bisa sembuh gitu ya. Jadi saya mau menjawab pertanyaannya Indra yang apakah perbedaan antara stroke dengan Bell's palsy. Jadi saya sudah sempat membaca kalau stroke itu adalah apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini tentang materi sistem saraf, hubungannya dengan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit yang disebabkan. Jadi menurut saya kesimpulannya itu hampir mirip, yaitu dengan gaya hidup sehat, dengan menjaga pola makan yang teratur, dengan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, menjaga kebersihan, serta rajin untuk vaksinasi atau tidak melewatkan vaksinasi, serta menjaga imunitas tubuh agar kita terhindar dari penyakit gangguan dari sistem saraf. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya, sudah bagus sekali, baik sekali menyimpulkan. Jadi hubungan dari pola hidup kita terhadap gangguan sistem saraf itu sangat-sangat itu sangat perlu kita ketahui. Karena apa? Jika kita melaksanakan pola hidup yang tidak sehat, tentu itu juga akan berpengaruh kepada sistem koordinasi kita, terutama kalau sekarang kita membahas tentang sistem saraf ya.
Jadi penting sekali kita menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, vaksinasi tadi. Dan juga satu lagi adalah apa? Berperilaku yang mentaati tata tertib. Nah, ini seperti yang tadi Ibu sampaikan di pendahuluan tadi. Nanti silakan kalian refleksikan apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Itu saja. Kemudian untuk tugasnya, nah tugas yang sudah kalian, maksud Ibu hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama, ya itu tugas kelompok, silakan disempurnakan. Nah, Ibu berikan beberapa pilihan sama seperti tugas sistem ekspresi kemarin ya. Bisa dalam bentuk infografis, boleh dalam bentuk peta konsep, boleh dalam bentuk artikel, boleh dalam bentuk video atau cuma rekaman suara saja. Silakan. Bagaimana enaknya kelompok kalian, ya. Jadi kenapa Ibu memberikan tugas kelompok? Jadi kemarin kan ada tugas kelompok waktu di sistem respirasi, kemudian di ekspresi individu, nah sekarang kelompok lagi. Jadi tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk melatih rasa kalian berempati kepada teman-teman, saling menghargai, saling bisa mengeluarkan pendapat, kemudian menjaga emosi kita. Teman berpendapat, kita supaya menjaga emosi juga. Itu untuk melatih. Jadi supaya kita tidak individual. Seperti itu. Kemudian untuk penugasannya bermacam-macam itu, Ibu kasih pilihan, supaya apa tujuannya? Supaya kalian bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Misalnya, saya atau kelompok saya ingin memilih bentuk A misalnya. Ya saya harus jalankan itu dengan semaksimal mungkin, karena itu sudah keputusan yang saya ambil. Baik, Ibu akhiri dengan sama Santi. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu dan selamat siang. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang lainnya. Tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet kepada anak-anak. Kemudian perasaan apa yang saya rasakan selama perencanaan pembuatan pembelajaran ini, saya merasakan agak sedikit kebingungan karena pembelajaran sosial emosional ini agak mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Namun dengan ketetapan hati tetap saya kerjakan, akhirnya dapat saya laksanakan tadi. Nah, untuk perasaan saya pada saat pelaksanaan pembelajaran tadi, saya merasakan perasaan yang cukup senang karena saya sudah bisa menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan di pembelajaran, meskipun dengan banyak sekali kekurangan yang mungkin nanti saya sampaikan di rencana perbaikan, ya. Karena keterbatasan waktu pertemuan yang hanya 50 menit untuk VidCon, itu membuat pelaksanaan pembelajaran saya mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi sejauh ini saya merasakan saya sudah cukup senang karena saya sudah memberikan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran tadi, saya mengambil model pembelajaran private classroom, di mana saya sudah memberikan beberapa materi sebelum pertemuan VidCon tadi. Ya, jadi materi itu dengan berbagai macam variasi, seperti saya berikan dalam bentuk artikel online, kemudian dalam bentuk PPT, dan dalam bentuk video pembelajaran, serta buku-buku literatur yang bisa mereka pelajari sesuai dengan minatnya mereka atau kesukaan mereka atau gaya belajarnya mereka. Kemudian saya juga sudah memberikan topik diskusi sebelum pertemuan VidCon tadi. Jadi mereka sudah berdiskusi sebelum pertemuan ini, dan pada saat pertemuan VidCon tadi dilanjutkan beberapa menit untuk penyempurnaan diskusi. Ya, kemudian untuk pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan tadi, ya, di mana pengelolaan diri, di mana saya berikan saat awal pembelajaran dengan teknik stop.
kemudian kompetensi kesadaran sosial atau empati, itu yang saya berikan pada saat anak-anak berdiskusi. Jadi pada saat itu mereka bisa saling menghargai temannya. Ya. Kemudian saya berikan juga kompetensi resiliensi, berkesadaran sosial. Jadi bisa pada saat berdiskusi dan presentasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu juga sudah saya berikan pada penugasan, di mana pada penugasan itu saya memberikan tugas yang dalam bentuk beberapa bentuk yang bisa mereka pilih. Jadi nanti mereka akan bisa, yang tujuannya adalah mereka bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Kemudian satu lagi mungkin tadi tidak bisa saya sampaikan di pembelajaran di Meet, tetapi saya sampaikan di GC, yaitu untuk refleksi tindakan. Jadi refleksi tindakan ini adalah tujuannya mereka bisa mengelola dirinya, untuk pengelolaan dirinya yang tentang apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang akan mereka lakukan untuk tahap selanjutnya. Rencana perbaikan pembelajaran untuk nantinya, ya, karena di sini banyak sekali kekurangannya, jadi saya masih perlu banyak belajar lagi untuk di perencanaan, yaitu pembuatan RPP, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dengan waktu yang singkat, saya harus membuat perencanaan yang matang sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu tidak kacau balau lagi. Ya, kemudian saya juga harus fokus memilih 1 atau 2 kompetensi sosial emosional agar tidak terlalu banyak yang harus saya pikirkan, dan juga bisa fokus untuk mengajar serta memberikan anak-anak pembelajaran sosial emosional yang optimal, sehingga tujuannya akan bisa tercapai dengan baik. Kalau di sini mungkin saya terlalu banyak memberikan kompetensi sosial emosionalnya sehingga tujuannya mungkin tidak akan bisa tercapai dengan optimal. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang pembelajaran saya tadi. Terima kasih.